Hello filmmakers, welcome to Daunet Films. Di sini nggak usah di-subscribe karena channelnya nggak sebermanfaat. Welcome to Daunet Films. Di episode kali ini spesial kita akan build PC. Tapi PC yang akan kita build kali ini konsepnya agak beda dari biasanya. Kita akan build PC yang super powerful. Artinya emang kita mau pakai untuk kebutuhan-kebutuhan yang sangat berat. Kayak apa? Kayak 3D, kayak After Effects yang berat-berat. Oh iya, ngomongin soal rakit PC, Asus lagi ada program yang namanya Asus PC DIY Program. Nah, kalau kalian mau cek, boleh langsung cek aja di description box di bawah. Nah, tentu aja software yang akan kita cobain nanti adalah After Effects dan juga 3D di Blender. Nah, Blender ini juga gue akan ajak teman gue yang ngerti banget soal Blender dan dia bakalan tes di PC ini apakah PC ini enak untuk Blender. Nah, jadi apa sih yang kita kesampingkan kalau misalnya kita butuh yang power kayak gini? Ya, kita kesampingkan sedikit soal codec, soal optimization di beberapa software yang emang udah tandemannya gitu ya. Nah, ngomongin PC yang hardcore, kita juga harus punya komponen yang hardcore juga. Semuanya harus super powerful. Oke, kita mulai dari motherboardnya. Nah, di sini kebetulan kita disuplai sebagian besar dari Asus ya barang-barangnya. Dan kita disuruh milih, jadi kita langsung pilih aja barang-barang yang dari Asus. Oke, mulai dari motherboardnya. Nah, di sini kita pakai motherboard ProArt B550 Creator. Nah, ini spesial untuk Creator karena nanti tuning-tuning di dalamnya dari motherboardnya sendiri itu emang dioptimalisasi untuk kreator banget. Nah, kelebihan dari motherboard yang kita pilih di sini, meskipun ini base-nya AMD, tapi di sini juga udah ada controller ke Thunderbolt 4-nya. Nah, ini penting banget kalau kalian misalnya pakai dock Thunderbolt kayak punya gua yang bisa multifunction hanya dengan satu kabel aja. Dan ini udah dimiliki sama ProArt motherboard ini. Nah, kalau dari obrolan gua sama Subki waktu itu, dia pernah bilang bahwa kalau kalian bisa beli komponen yang mahal, jangan pakai motherboard yang murah gitu. Karena memang nanti juga penggunaannya si komponen-komponen itu juga akan menyesuaikan dengan motherboardnya. Jadi intinya motherboard ini harus mengimbangi komponen lain yang dibeli. So, kita pilih motherboard yang ini ya. Nah, di sini selain Thunderbolt 4, ini juga udah support untuk PCIe Gen 4 dan udah support untuk USB 3.2 dan 2,5 GB Ethernet. Nah, yang pasti konektivitasnya juga dari motherboard ini udah cukup lengkap dan juga besar. Anyway, itu tadi untuk AMD ya. Kalau misalnya kalian mau pakai Intel, kalian juga bisa pakai series yang tahun lalu dari ProArt juga. Itu udah pakai yang Z490. Jadi terserah kalian mau pakai yang Intel atau AMD. Nah, lalu juga nanti yang lain-lainnya komponennya bisa menyesuaikan aja. Nah, sekarang untuk prosesornya, karena kita tadi pakai B550, di sini kita pakainya AMD Ryzen 9 5900X. Nah, ini tuh seri yang high-end-nya untuk performance yang tinggi banget. Nah, alasan kita pakai Ryzen 9 ini karena dia udah 12 core dan juga 24 thread. Tapi ingat ya, ini kalian juga butuh daya yang besar. Untuk detail soal prosesor ini, gue taruh di description, kalian bisa kulik aja. Karena gue bukan mau nge-review prosesor AMD kali ini. Oke, selanjutnya adalah untuk GPU-nya. Oi, orang mau ngedit, mining terus. Nggak adil kalau misalnya GPU-nya eplek-eplek gitu ya. Kali ini kita juga pengen GPU yang powerful juga. GPU-nya kita pengen pakai yang TUF, yang RX 6900 XT. Tapi sayangnya sekarang barangnya lagi nggak ada. Jadi kita pinjem punyanya AMD, yaitu AMD Radeon RX 6900 XT yang Founder Edition. Nah, untuk AMD Radeon RX 6900 XT ini, dia VRAM-nya udah 16 GB. Dan kita rasa ini udah cocok lah ya untuk software-software yang GPU based banget. Tapi untuk harga di sini kita menyesuaikan sama market ya, karena memang harganya lagi naik turun banget. Dan mari kita lihat apakah beberapa bulan ke depan harganya udah turun atau masih di sini-sini aja. So, harga gua taruh di harga market yang sekarang ada aja ya. Nah, selanjutnya untuk RAM, di sini kita nggak mau santuy juga. RAM kita harus RAM yang powerful. Nah, RAM yang kita pakai adalah RAM dari T-Create. Di sini kita pakai yang dual channel 16 GB kali 2, jadi 32 GB, 3200 MHz. Dan kenapa kita pakai dual channel? Ya biar optimal aja performanya. Lalu selanjutnya untuk SSD ya. Nah, sebenarnya SSD ini bisa SSD apa aja ya.
Nah, kali ini kita pakai SSD yang bagus juga, kita pakai SSD dari Cardea 1 TB. Nah, usahain kalian pakai yang NVMe ya, biar nggak mubazir, karena dari motherboardnya sendiri udah bagus banget, masa pakai SATA. Nah, tapi kalau misalnya kalian mau ada secondary, SATA nggak masalah gitu. Tapi yang penting yang utama NVMe. Dan ini harganya lumayan murah, 3 jutaan, karena kalau compare to merek-merek lain, harganya bisa di atas itu. Nah, tadi kita udah mikirin komponennya ya, udah ngelis komponennya, dan sekarang waktunya kita mikirin juga PSU yang kita pakai, karena PSU-nya nggak bisa main-main juga. Nah, di sini kita pakai ROG Thor 850p karena dia udah 850 watt dan udah platinum. Nah, FYI juga PSU itu nggak cuman wattnya doang, nggak cuman dayanya doang, tapi gimana sih PSU itu stabil untuk ngantar dayanya. Dan kalau udah platinum, ya itu udah aman banget untuk ngantar daya. Yang pastinya udah stabil banget. Nah, selanjutnya juga kalau misalnya kita pakai CPU yang se-high performance ini, kita nggak bisa terlepas sama yang namanya coolingnya. Nah, di sini kita pakai water cooling ya. Nah, water cooling yang kita pakai di sini adalah ROG Ryujin 360. Dan tentunya kita juga pengen ada aspek estetikanya lah satu aja di sini, karena beberapa art yang lain kita nggak ada ya, nggak ada kayak LED aneh-aneh. Cuman kita pengen di tengah-tengahnya kita ada displaynya. Dan di ROG Ryujin ini dia udah ada LCD untuk nampilin displaynya. Nah, di sini untuk casing sendiri kita pakai ATX ya, kita pakai yang luas yang nanti bisa ditambah-tambahin kalau misalnya kalian masih mau isi lagi. Dan kita di sini ketemu satu dari TUF, yaitu Asus TUF Gaming GT 501. Nah, varian yang kita pilih sendiri di sini yang White Edition karena kita pengen minimalis tapi tetap kokoh gitu ya. Nah, kita tadi udah ngomongin PC-nya, maksudnya engine yang kita pakai gitu ya. Sekarang kita ngomongin soal layar. Nah, layar ini juga karena kita creator gitu, kita misalnya bikin 3D dan lain-lain, warna yang dipakai juga harus akurat. Dan di sini juga kita nggak mau push harga yang jauh-jauh, kita pengen yang masih harganya pas-pas aja. Dan kita ketemu sama satu monitor, yaitu monitor ProArt. Nah, di sini kita pakai monitor ProArt PA278QV. Dan ini layar 27 inch 2K. Nah, sebenarnya secara spek layar ini udah oke banget ya. Bayangin, 2K. Lalu dia udah 100% sRGB dan dia udah 100% Rec 7 online di sini. Dan deltanya itu kurang dari 2. Apakah ini cukup untuk editor visual effect atau 3D artist? Cukup banget. Dan juga layar ini tuh udah divalidasi sama Kalman dan udah punya certified Kalman verified. Dan juga kalau misalnya kalian beli layar ini itu udah factory calibrated. Jadi udah aman banget. Tapi kalau kalian colorist dan butuh layar-layar yang keperluannya itu lebih dari 95% DCI-P3, kalian bisa langsung cek aja video gua yang PA32. Nah, untuk keperluan audio kita ada dua ya. Di sini untuk entertainmentnya kita pakai yang gaming. Di sini kita pakai ROG Delta. Tapi untuk keperluan monitoring yang detail kita pakai Audio Technica yang MX50. Oke, kita udah tentuin semua komponennya. Sekarang mari kita rakit. Enggak, ngerakit PC nggak gitu konsepnya. Yang normal aja, jangan ngadingan. Oke, ini dia step by stepnya. Oke, pertama kita pasang CPU-nya. Lalu pasang RAM-nya. Pasang SSD. Nah, jadi motherboard kita udah siap kayak gini. Sekarang kita lanjutin dengan pasang ke casing. Nah, selanjutnya kita bautin semuanya kayak gini. Lalu kita pasang GPU-nya kayak gini. Nah, setelah kita pasang GPU-nya, selanjutnya kita pasang PSU-nya. Nah, setelah kita pasang PSU di sini, lalu selanjutnya kita langsung pasang kabel manajemennya, semuanya kabel. Lalu kita siapin OS-nya. Di sini kita siapin drivernya juga buat peripheral yang kita pasang. Nah, sampai di sini lalu kita udah siap langsung tes PC-nya. Kelihatan cepet ya, tapi kuncinya adalah sabar karena ini makan waktu banget. Oke, sekarang PC kita udah jadi di sini dan kita langsung siap tes PC-nya ya. Yang pertama kita tes di Geekbench. Oke, di sini kita lihat skor Geekbench-nya sangat tinggi ya. Ya, seperti yang kalian lihat di sini. Ini tinggi banget.
Dan lalu juga untuk skor Cinebench-nya. Di sini nggak bisa diremehin, emang skor Cinebench-nya gede banget. Jadi kalau dipakai untuk 3D rendering, ini bakalan bagus kayaknya. Karena kan ini baru benchmark, belum dites beneran. Oke, saatnya kita coba untuk real life performance di Adobe After Effects. Oke, yang pertama kita bakalan cobain 3D camera. Oke, sekarang kita coba gerakin tanpa depth. Dan seperti yang kita lihat di sini full performance, jalan dengan sangat lancar. Ini kita pakai aperture 300 ya, luar biasa. Dan di saat kita setting depth di sini nampak ringan sekali. Dan kalau misalnya kita gerakin ya position sama point of interestnya, nampaknya kayaknya ini nggak bakal berat sama sekali deh. Dan dia kayaknya bakalan sangat-sangat ringan. As you can see ya di sini ya. Ini kelebihan GPU bagus nih. Tuh. Di sini dia masih lancar ya, masih jalannya ya bisa dibilang real time juga sih. Nah, sekarang gimana performanya kalau misalnya kita pakai Envato preset yang berat banget ya, kayak phone pack ini. Mari kita langsung lihat aja. Oke, ini udah pasti berat. Dan kita coba aja yang scene 1. Scene 1 kayak gini. Well, gila sih. Ini udah gila sih, nggak masuk akal. Oke, kita fullin ya. Fullin mungkin akan terasa agak kejar-kejaran dikit. Cuman kalau secara performance di sini playbacknya juga gila banget sih. Ini udah nggak masuk akal. Sekarang kita coba ganti ini pakai kita punya. Oke, setelah kita ganti apakah jadi lemot? Nampaknya enggak ya sama sekali. Dan lihat aja preset-preset 3D kayak gini dia tetap bisa mainin dengan sangat sempurna. Oke, bagus untuk After Effects. Nah, itu tadi ya hasil tes untuk Adobe After Effects. Di sini gue nggak pengen tes sendiri nih untuk 3D. Gue pengen temen gue yang ngetes. Rifki dari Rifki Art Studio. Kenapa nggak jadi datang ke sini, Ki? Karena karena koper PPKM. PPKM ya. Ya udah kita ngalah, kita jadinya demi protokol yang lebih baik, kita lewat remote control. Remote control, iya. Iya. Oke, Rifki silahkan dites aja langsung remote controlnya. Oke, jadi tanpa banyak basi-basi kita akan mencoba komputer yang harganya 62 juta ini. Dan kebetulan ini memang menggunakan AMD ini ya, Radeon. Kita lihat performanya bagaimana menggunakan software Blender. Wow, cepet juga bukanya. Oke, jadi kita akan ke edit dulu. Preferences, kita akan pastikan mengaktifkan OpenCL. Jadi kalau khusus untuk AT Radeon itu kita menggunakan OpenCL. Kalau CUDA atau Optix itu menggunakan NVIDIA ya. Karena kita pakai Radeon, jadi kita pakai OpenCL. Dan kita bisa menggunakan kekuatan dari Radeon RX 6900-nya. Saya nggak tahu ini setara dengan apa ya. Dan juga kita akan menggunakan Ryzen 9. Kalau Ryzen 9 itu sekitar setara i7, i9, I don't know. Tapi ya, kita akan mencobanya ya. File, save preferences. Jadi di sini saya akan membuka filenya, file Free Fire yang saya kerjakan pas bulan puasa kemarin. Untuk waktu kemarin di Unmax itu per frame-nya sekitar 40-50 detik per frame. Kalau di saya itu sekitar 5 menit per frame ya. Kalau di saya itu ngerender kayak gini, itu 5 menit per frame. Waktu saya render di Unmax ini sekitar tadi ya, 40 sampai dengan 50 detik per frame. Kita ngeliat, saya nggak tahu bakal jauh lebih cepat atau bakal jauh lebih lambat. Karena saya pribadi belum pernah nyoba kekuatan dari Radeon. Oke? Sama sekali. Jadi langsung saja. Ini ada yang pink-pink kayak gini. Tenang saja, ini hilang ya teksturnya. Kita hide aja dulu karena nggak penting juga. Oke, ini dia. Apakah kita bisa playback di sini videonya? Seingat saya di laptop saya nggak bisa playback. Kita lihat. Oh, lancar ya. Oke. Untuk playback lancar. Karena memang kalau misalnya playback itu menggunakan kekuatan dari prosesor banget ya, ketimbang GPU.
Jadi kalau misalnya prosesornya bagus, kalau playbacknya nanti bakal jauh lebih lancar lagi. Oke, jadi untuk playback cek ya, bagus, mantap. Saya akan coba render. Kita lihat bagaimana, apakah bisa. Saya sedikit ragu, jujur saya sedikit ragu. Ini pertama kali ya, ya kita lihat. Oh ya, sekarang dia lagi pertama-tama loading render kernel. Ini memang lagi ngerender si engine-nya untuk mulai proses rendering. Tapi ini kita belum masuk proses rendering ya, kita baru masuk ke IPR. BTW kalau kalian penasaran bagaimana proses pembuatannya, silahkan masuk ke Oke. Hey. Iya, cepet. Oke, kita lihat interaktifnya. BTW ini saya pakai Blender 2.93. Saya sebenarnya pengen nyoba yang Cycle X, cuman sayangnya Cycle X itu hanya bisa di Nvidia. Coba kita akan coba di sini. Iya. Ini dia. Ya cepet sih. Kalau di laptop saya yang ROG Z Pro nggak jalan-jalan. Ini saya bilang cepat ya. Kita bisa lihat di sini. Karena kita bisa lihat ada translucent. Material translucent itu cukup berat ya. Ini juga volumetric, meskipun volumetric itu menggunakan emission shader, jadi lebih ringan. Oke, sekarang kita akan coba rendernya. Tadi saya bilang 40 sampai dengan 50 detik. Laptop saya 5 menit. Kita lihat berapa lama ngerendernya. Ya, kita lihat berapa lama ya. Saya kemungkinan sih nggak bakal secepat yang sebelumnya. Maksudnya nggak bakal secepat yang di Unmax ya. Kemungkinan ya, karena ini Radeon. Tapi dari experience yang tadi saya dapatkan pas interaktif di viewport itu cepet sih. Tapi nggak tahu kalau render ya. Oke, ini udah 43 detik dan remainingnya adalah 2 menit 36. Jadi kira-kira sekitar 3 menitan untuk rendering. Mungkin nanti saya bakal cross check lagi ke laptop saya ini. Per frame-nya itu 5 menit apa 10 menit. Saya lupa. Ya, yang bikin berat di sini adalah translucent-nya ya. Gorden ini berat. Dan juga kompleks juga cukup cahayanya ya. Oke. Ini dia. Selesai. Alright. 3 menit 40 detik. And that's a good thing ya. Oke, 3 menit 40 detik dan kita ada berapa? 161 frame. Kita akan coba lihat sini compositing. Kita lihat foreground. Oh, ini dia. Untuk responsif di compositing juga cepat ya. Kita akan coba lihat kalau misalnya dia menggunakan denoiser. Oke, udah terupdate dan saya akan menggunakan denoise. Oke, cepat. Oke, impresif, cepat ya. Karena kalau di sini lihat itu dia nggunain teknologi ini ya, OpenCL. Jadi saya checklist aja. Biasanya kalau saya menggunakan denoise ini itu lama prosesnya, tapi ini cepat. Oke, mungkin saya akan ada tambahin glare node. Iya, saya akan menggabungkan antara denoise ini dengan glare node. Lalu saya bikin adaptive. Ya, supaya dapat glow-glow gitu. Kita juga bisa menggunakan mist pass ya untuk mungkin nambahin kesan dimensinya atau kedalaman gambarnya. Saya akan menggunakan mix sebelum di noisy image ya. Dan saya akan masukkan mist ini ke faktornya. Dan kabutnya sekitar saya bikin warna kayak ini deh. Kita lihat. Saya akan menggunakan matte node ya untuk mengatur intensitasnya menggunakan multiply. Kita lihat. Mungkin akan saya menggunakan add aja supaya lebih kelihatan jelas. 2. Jadi kalau misalnya pengen bikin kayak kabut-kabut gitu ya, bisa menggunakan mist node. Oke. Cepet sih untuk denoise, cepet sih. Karena biasanya saya tuh selalu mematikan denoise ini. Saya selalu mematikan denoise ini karena denoise ini lama banget proses kalkulasinya, tapi di sini cepet. Oke, responsif ya. 1. Iya, cepet.
Mungkin segitu aja sih. Kesimpulan dari saya adalah ternyata untuk sekelas Radeon, saya nggak nyangka bakal bisa secepat ini ya untuk proses kebutuhan 3D, terutama di bagian yang kerjanya di prosesor ya, yang menggunakan kekuatan dari AMD Ryzen 9. Kencang banget. Tapi kalau urusan rendering mungkin biasa-biasa aja sih ya, biasa-biasa aja, tidak terlalu imersif. Meskipun tadi saya kaget karena saya nggak nyangka bakal seperti itu juga sih. Untuk keperluan tadi playback lancar karena dibantu dengan prosesor yang juga keren ya, yaitu AMD Ryzen 9. Untuk keperluan compositing yang mana memang perlu banget prosesor yang bagus, itu lancar. Kayak tadi saya bilang, di noise itu, ini berat loh. Ini berat, tapi ketika saya coba di sini, ini jalan lancar. Biasanya ini bakal saya matikan dulu kalau misalnya saya lagi compositing. Paling itu aja sih yang bisa saya sampaikan. Kembali lagi ke Bang Anjas. Nah, itu tadi tes dari Rifki Art Studio. Thank you Rifki udah ngetes di sini. Thank you udah ngeluangin waktu untuk nyobain PC untuk 3D ini. Dan tentunya kalau misalnya build PC ya tadi kita harus sesuaiin sama kebutuhan kita. Ketika gue biasanya build untuk editing video ya gue sesuaiin untuk editing video. Kali ini kita untuk 3D. Jadi harus bener-bener hardcore. Oke, itu aja guys untuk episode kali ini. Thank you for watching and always out of the box.